Stroke merupakan kondisi medis darurat di mana sel-sel otak mati karena aliran darah yang tidak memadai atau terputus, yang menyebabkan kekurangan oksigen dan nutrisi di dalam otak. Nah, stroke dapat menyerang siapa saja, baik tua maupun muda. Nah, berikut ini gaya hidup yang dapat meningkatkan risiko stroke. Gaya hidup tidak sehat seperti merokok adalah penyebab kematian dini yang paling dapat dicegah. Merokok dapat mengentalkan darah dan menyebabkan plak menumpuk di dalam dinding arteri. Hal ini menyebabkan penyumbatan dan menyebabkan stroke. Berhenti merokok adalah salah satu perubahan gaya hidup paling penting yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena stroke. Selanjutnya, kelebihan berat badan. Ketika kita memiliki berat badan yang over, metabolisme tubuh berubah dan menciptakan masalah seperti kolesterol tinggi dan kelebihan sirkulasi lipid. Nah, seiring berjalannya waktu, hal ini dapat merusak pembuluh darah yang ada di otak dan jantung, dan meningkatnya risiko terkena stroke. Berolahraga secara teratur dan menjaga pola makan penting untuk menjaga berat badan. Selanjutnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, penderita hipertensi memiliki risiko terkena stroke lebih tinggi. Untuk itu, sangatlah penting untuk mengontrol tekanan darah. Nah, mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih sehat dapat membuat tekanan darah lebih terkontrol. Seperti kurangi asupan garam, hindari makanan berkolesterol tinggi, dan berolahraga secara teratur. Dan terakhir, mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol memiliki banyak efek samping, salah satunya adalah stroke. Nah, jika kalian mengonsumsi alkohol secara berlebihan, maka akan meningkatkan risiko terkena stroke hemoragik. Pada banyak kasus, hal tersebut cenderung merupakan dampak negatif alkohol. Nah, batasi konsumsi alkohol kalian ya, bila perlu segeralah berhenti. Stroke merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau kurang akibat penyumbatan pembuluh darah. Bisa juga terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Nah, ada beberapa jenis stroke yang patut Anda kenali. Jenis apa sajakah itu ya? Pertama, ada stroke ischemic. Stroke ischemic terjadi ketika arteri tersumbat sehingga tak bisa masuk darah ke otak. Penyumbatan ini disebabkan oleh pembekuan darah atau aliran darah yang sangat kurang. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh aterosklerosis, kolesterol, dan zat lain di dinding arteri. Timbunan plat kolesterol di dinding arteri dapat menghalangi aliran darah. Jika pecah gumpalan plak menyebabkan oklusi akut arteri. Dua jenis stroke ischemic yang paling umum adalah trombotik dan juga embolik. Selanjutnya ada transient ischemic attack atau serangan ischemic sementara disebut dengan TIA atau mini stroke. Hal ini terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat sementara. Gejala TIA sama seperti stroke pada umumnya, tapi hanya bersifat sementara dan bisa kembali normal setelah beberapa menit maupun beberapa jam. Seperti stroke ischemic, TIA juga disebabkan oleh penggumpalan darah. Menurut Center for Disease Control, lebih dari sepertiga pasien stroke yang mengalami TIA akan mengalami serangan stroke besar hanya dalam jangka waktu per tahun. Sementara itu, 10 hingga 15% pasien TIA mengalami stroke besar dalam jangka waktu 3 bulan. Terakhir adalah stroke hemoragik. Ini terjadi ketika arteri otak membuka dan mengalami kebocoran darah. Darah dari arteri yang bocor menciptakan tekanan berlebih di tengkorak, sehingga akhirnya membuat otak bengkak dan merusak sel serta jaringan otak. Ada dua jenis stroke hemoragik, yaitu intracerebral dan suprahyonoid. Intracerebral paling umum terjadi ketika jaringan di sekitar otak terisi dengan darah dari arteri yang pecah. Sedangkan stroke hemoragik pada suprahyonoid tergolong jarang terjadi. Kondisi ini menyebabkan peredaran di daerah antara otak dan jaringan tertutup.
Nah pemirsa, itulah beberapa jenis stroke. Agar terhindar dari penyakit silent killer ini, mulailah untuk menjalani pola hidup yang sehat disertai dengan olahraga yang teratur ya. Stroke merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia. Penyakit stroke biasanya diderita oleh seseorang yang sudah berumur. Stroke membuat penderitanya tak bisa berjalan, bahkan tak bisa bergerak. Nah, biasanya penderita stroke harus melakukan terapi agar kembali seperti semula. Nah, berikut adalah ragam alat terapi stroke yang kerap digunakan untuk terapi. Berikut ulasannya. Pertama, robot Lokomat. Robot ini berfungsi mengendalikan pola jalan normal dan melatih keseimbangan jalan. Robot ini dinilai paling cocok untuk pasien stroke yang sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya. Untuk waktu pemakaian disesuaikan dengan tingkat keparahan stroke yang dialami penderita. Pasien dengan lumpuh total tentu akan berbeda waktu pemakaiannya dengan pasien lumpuh sebagian. Selanjutnya, robotik Andago. Robot ini bisa dibilang lanjutan dari robot Lokomat. Robot Andago digunakan untuk pasien stroke yang sudah bisa berdiri, tetapi masih perlu memperlancar jalannya. Robot ini membuat pasien stroke bisa merasakan kembali proses berjalan tentunya dengan rasa yang aman. Ketiga, ada robotik Fourier. Robot ini dianggap mampu mengatasi lengan yang lumpuh total. Dengan bantuan robot ini, fleksibilitas anggota gerak, lengan bawah, pergelangan tangan dan jari tengah dapat berfungsi kembali. Terakhir, robotik Armeo. Nah, jika pasien stroke sudah mulai bisa menggerakkan tangan, maka yang harus dilakukan setelahnya adalah membuat tangannya semakin membaik. Karena itu, robot ini dapat mengembalikan fleksibilitas, anggota gerak lengan atas, dan koordinasi otak. Pada tahap ini, pasien stroke diharapkan sudah bisa menggenggam, bahkan mengayunkan lengan.